Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian jembatan Weston dan rangkaian delta. Jadi kita mengenal rangkaian seri, paralel, rangkaian gabungan, tetapi ada juga rangkaian delta dan rangkaian jembatan Weston. Rangkaian jembatan Weston itu seperti ini. Nah, nanti kasusnya dibagi menjadi dua, yaitu tidak ada arus yang lewat R5 dan kemudian nanti akan ada arus yang lewat R5, maka nanti jadinya adalah rangkaian delta. Nah, sekarang kita misalkan apa syaratnya atau bagaimana caranya kita bisa memastikan tidak ada arus lewat R5. Coba kita turunkan samaannya. Nah, supaya lebih gampang. Nah, sekarang saya mulai dengan memisalkan ini adalah titik A, ini adalah B, ini adalah titik C, dan ini adalah titik D. Arus yang lewat R1 kita sebut sebagai I1, yang lewat R2 kita sebut sebagai I2, yang lewat R3 kita sebut sebagai I3, dan yang lewat R4 adalah I4, kemudian yang lewat R5 bolehlah kita sebut sebagai I5. Nah, sekarang kalau tidak ada arus yang lewat R5 atau I5 nya sama dengan 0, maka nanti berlaku hubungan, ya berarti B dengan D itu punya potensial yang sama atau tidak punya beda potensial. Kalau tidak ada beda potensialnya, maka tidak ada arus yang lewat. Nah, maka di sini berlaku PAB, ya PAB sama dengan PBC. Ya, VAB-nya itu adalah I1 dikali R1 itu sama dengan I2. Maaf, VAB sama dengan PAD ya, mohon maaf, ini kita ganti PAD ya, bukan ya. Jadi ini sama dengan ini ya, I1 R1 sama dengan I4 dikalikan dengan R4. Nah, ini anggap samaan 1. Nah, kemudian berlaku juga PBC sama dengan PDC. Nah, jadi PBC itu sama dengan PDC. Nah, PBC nya itu adalah I2 kali R2 itu nilainya sama dengan I3 kali R3. Nah, ini persamaan 2. Nah, sekarang perhatikan, karena I5 nya 0, maka kita dapatkan hubungan I1 sama dengan I2 dan I4 sama dengan I3 atau I3 sama dengan I4. Nah, ini persamaan 3. Nah, sekarang kita bagi persamaan 1 dan 2 ya, maka didapatkan I1 R1 per I2 kali R2 itu sama dengan kanan bagi kanan ya, berarti I4 dikali R4 dibagi dengan I3 dikali R3. Nah, sekarang perhatikan I1 sama dengan I2 ini. Nah, ini kita bisa bagi, dan I3 sama dengan I4, sehingga kita dapatkan hubungan R1 per R2 itu nilainya sama dengan R4 per R3. Jadi kalau kita kali silang, ini kita dapatkan R1 kali R3 itu nilainya sama dengan R2 dikali R. Nah, R kali R4. Nah, inilah yang menjadi indikator bahwa nanti tidak ada arus yang lewat R5. Jadi ketika ada rangkaian seperti ini, lihat kalau R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka nanti I5 nya sama dengan nggak ada, gitu ya, karena tidak ada arus yang lewat R5. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, jadi seperti ini. Kalau R5 nya nggak ada, maka rangkaiannya sama dengan begini ya. Maka bagaimana mencari hambatan penggantinya? Berarti nanti R1 seri dengan R2 gitu kan ya, R1 seri dengan R2 ini, yang ini, kemudian R4 seri dengan R3, lalu nanti ini dengan ini diparalel seperti ini. Ini jawaban akhirnya. Oke, kita lihat contoh soalnya supaya cepat.
Nah, ini contoh soal yang kira-kira sama dengan kasus tadi. Kita cek dulu R1 kali R3, ini nilainya 600, ternyata sama dengan R2 kali R4. Ya, berarti nanti R5 nya sama dengan tidak ada. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, rangkaiannya menjadi seperti ini. R5 nya kita buang gitu ya, atau dianggap tidak ada, sehingga berlaku. Kita hitung dulu. RS1 ini 10 tambah 20, 30 nih. Yang RS2 30 tambah 60 sama dengan 90. Nah, lalu atas dengan bawah kita paralel hingga kita dapatkan hambatan totalnya 22,5 ohm. Ya, itu kira-kira untuk rangkaian jembatan Weston. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kalau ada I5 atau ada arus yang lewat R5? Kita lihat pembahasannya. Ya, ini seperti ini. Tidak sama dengan R2 kayak maka kita buat rangkaian tambahan seperti ini. Ada RA, RB, RC. Gitu ya. Ini namanya rangkaian delta. Ya, sekarang kita lihat nilai RA-nya bisa dihitung dengan cara ya yang mengapit RA gitu ya. Jadi yang mengapit RA itu adalah R1 dan R4. Berarti RA-nya R1 kali R4 per R1 tambah R4 tambah R5. RB-nya diapit oleh R1 dan R5, maka dia R1 kali R5 per R1 tambah R4 tambah R5. Sedangkan RC-nya diapit oleh R4 dan R5, maka nilai RC-nya R4 kali R5 per R1 tambah R4 tambah R5. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ya, nanti mohon maaf, ini bentuk akhir rangkaiannya ketika R1 ya, ketika R1, R4 dan R5 sudah diganti oleh RA, RB dan RC. Nah, ini jadi rangkaian seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari penggantinya? Ya, tinggal ini saja gitu ya. Jadi ini RB seri dengan R2 gitu kan. Kemudian RC seri dengan R3, lalu di paralel dapat RP-nya, dan terakhir nanti akan jadi seperti ini rangkaiannya, yaitu RA paralel dengan ganti dari yang 4 ini. Nah, ini kan seri kan, maka R totalnya RA tambah RP. Kita lihat contoh soalnya supaya cepat. Nah, ini kondisi soal di mana R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4. Maka kita harus membuat seperti ini. Nah, ini ini rangkaiannya kita ubah dulu seperti ini. Dan kemudian kita cari RA, RB dan RC. RA-nya berapa? Seperti ini. RA-nya sama dengan, mohon maaf, RA ya, bukan R4 ya. Kita ubah dulu. Ya, ini RA. Lupa kita ganti tadi. Ya, ini RA. Kita ulang. Oke, itu RA 1 ohm. RB-nya nilainya 0,5 ohm, yaitu hasil kali dengan R1 dengan R5, 2 kali 2 dibagi 8. Nah, itu 0,5. Kemudian RC-nya sama dengan R4 kali R5 gitu ya. Jadi 4 kali 2 dibagi dengan 8 sama dengan 1 ohm. Nah, karena ini sudah kita hitung RA, RB dan RC-nya, maka terakhir adalah kita buat seperti ini kembali. Nah, sekarang kita hitung penggantinya. RB tambah R2 gitu ya, nilainya 2 ohm. RC tambah R3 nilainya 2 ohm. Kemudian ini di paralel gitu kan, dapatnya 1 ohm. Nah, jadi pengganti dari yang 4-nya adalah 1 ohm. Sekarang di seri dengan yang depan ini, maka hambatan totalnya adalah ya, 1 ditambah 1 ohm sama dengan 2 ohm. Ya, mungkin demikian saja dari saya tentang penjelasan rangkaian jembatan Weston dan rangkaian delta. Mohon maaf kalau banyak suara yang masuk, karena ini saya berada di ruang guru di sekolah ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, itu tentang hukum 2 Kirchhoff dan soal 1 loop dan rangkaian 2 loop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.